Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi saat ini kita berada di ruang cerita bersama Aadin Mulya. Ya, alhamdulillah. Jadi malam ini kita mendatangkan artis ini ya, sekaligus penggagas soundtrack Raja Semesta TV. Apa kabarnya Adin? Baik. Alhamdulillah baik. Jauh ini dari BSD loh. Kita sampai datangkan ke sini, atur jadwal dulu untuk membuat video ruang cerita ini. Ada sebulan lebih ya? Sebulan lebih ya kita baru ketemu sekarang. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri buat kawan semesta dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi kita langsung saja ini hari ini ya. Jadi perkenalkan dulu kan karena banyak subscriber baru juga. Banyak orang yang nggak tahu Adin ini siapa sih gitu. Mangga Adin. Ininya maaf Pak. Oh iya. Aduh. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama Adin Mulya. Iya. Nah, kebetulan tinggal di BSD. Ini kita bicara flashback. Ya, ke belakang. Namanya ruang cerita. Jadi menceritakan perjalanan Adin bisa sampai ke Raja Semesta TV. Nah, dari tahun berapa pertama kali Adin melihat Raja Semesta TV? Pasti di YouTube kan ya? Jadi gini. Asal muasalnya lah. Iya, emang ada. Cuman ini baru dibongkar ini nih. Iya. Dari sekian. Wah, spesial berarti ya. Iya, betul. Dibongkar ini. Menarik. Dari sebelum channel-channel yang dulu gitu kan, ketika sejarahnya sampai ke Raja. Ini yang pertama saya bongkar asal muasal videonya yang sebenarnya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya udah ada suara-suara di kepala dulu. Jadi sekitar 2018. Itu kan belum ada. Iya, belum. Betul. Channel belum ada, betul. 2018 itu ada suara-suara di kepala itu cuman kata-katanya gini, wah, yang didengar ya, datang ke antara Subang Karawang. Oh, udah ada petunjuk itu. Udah, gitu. Jadi ya cuek aja udah, ngapain sih ke sana? Jauh kan ya secara ya di BSD. Subang sama Karawang. Nah, itu logika di situ tuh. Saya putar beberapa kali sampai mimpi, sampai benar-benar kayak di kepala itu terngiang-ngiang itu ya. Terus ada itu 2018 ya. Nah, sedangkan itu sebenarnya di posisi yang lagi di entertain. Lagi di entertain. Ya, betul. 2011 masuk ke label musik. Ya, industri musik lah ya. Musik Indonesia itu ada satu band lah ibaratnya kontrak. Itu udah promo single juga udah jadi album malah. Jadi album luar biasa sekali. Promo radio nasional kan semua di Indonesia. Nah, ketika perjalanan itu kan dunia entertain itu gila. Gila-gilaan lah. Ya. Akhirnya gini, paham. kita bicara ini dulu ya, kita bicara kalau di dunia entertain itu kan jangkauannya luas ya. Dari sisi pergaulan terutama. Betul. Kalau kita nggak kuat dari sisi kekuatan iman dalam diri. Ya, itu bisa agak gampang terhanyut terbawa. Nah, apalagi dulu awal terjun ke dunia itu umur 19 tahun. Jadi pertama kontrak sama label itu recordingnya itu 19 tahun. 19 tahun tuh. Jadi 20 21 itu benar-benar di masa-masa yang gila sih. Iya. Kalau cerita yang dulu nih kayak puncak lah ini box gua nih gitu mungkin ya. Merinding lah di kehidupan itu. Iya, jadi di umur segitu udah punya semua gitu. Uang udah. Iya, yang orang lain inginkan lah istilahnya ya. Terus otomatis ya uang itu kendaraan, mobil, motor itu sampai bisa buat studio musik. Iya, betul. Rental recording buat usaha lagi gitu. Nah, itu ternyata di satu sisi nih gitu kan dalam diri itu bergejolak sebenarnya. Bergejolak ke mana maksudnya itu? Ada satu sisi yang memang nggak diterima dalam diri nih, dalam batin lah mungkin ya. Itu mungkin kalau kita sebut berontak, mungkin dia berontak lah. Nah, kok raga gua nih dipakai begini? Dalam hati kecil itu berarti sudah ada apa
ibarat kata yang berbicara seperti itu. Terus itu kan dunia yang kebebasan ya. Jadi ada kita dikasih satu base camp waktu itu, ya rumah-rumahnya bagus itu, sama satu manajemen, dan itu ibaratnya ketika kita libur free gitu ya, nggak ada telepon, itu benar-benar bebas gitu. Jadi apapun itu kita bisa lakuin dengan satu kondisi yang memang kita punya uang. Itu punya segalanya lah, banyak. Iya, secara finansial ataupun popularitas lah mungkin ya. Ini kalau ingat story itulah ya. Iya, merinding lah. Terlalu menyimpang sebenarnya. Cuman memang prosesnya harus seperti itu. Sampai akhirnya diri sendiri itu udah nggak bisa mengontrol. Nggak bisa kontrol, nggak bisa terima dengan kondisi yang sebenarnya. Akhirnya di satu sisi itu dunia entertain juga kan mulai turun kan. Waktu itu ada peralihan dari dunia musik ke dunia layar lebar. Ada tuh saat itu. Dari ringtone kan dulu itu ya. Itu zaman RBT. Ringtone itu benar-benar wah gila itu. Secara royalti atau pendapatan magic lah gitu ya. Benar asli. Istilah katanya kita udah nggak ada kerjaan juga istilahnya, tapi pemasukan tetap masuk gitu ya. Iya, jadi itu benar-benar apa ya? Satu hal yang di luar dugaan sih. Umur segitu udah punya segalanya, sampai usaha pun jalan. Benar-benar bisa buat ya tadi itu studi musik rental, sampai punya IO saya, organizer. Itu punya karyawan, lumayan tuh. Jadi benar-benar situasi yang memang di titik puncak. Nah, di umur segitu. 20-an lah. Sudah berjalan ke 20, tapi itu udah bilang kayak gitu. Kebebasan kehidupan anak muda pun ya udahlah, udah dilewatin lah kayak gitu. Jadi kalau sekarang kalau ingat dulu cuman gitu lah. Merinding lah ya kalau ingat ke sana ya. Parah sih. Nah, itu terjadi sampai tahun berapa itu? Itu sampai ke 2019. Nah, jadi ketika titik puncak 2018 tadi itu ada suara-suara di kepala yang memang stop nih, lu stop ini lu datang ke sono nih, ke Subang Karawang. Tanpa kita tahu apa maksudnya ya. Banyak banget sih suara-suara kayak gitu, gitu. Mimpi ini juga iya, terus kepala diteror iya, suara-suara itu. Sampai akhirnya satu kejadian ya, 2019 tuh, dari 2012 ke 2019. Itu benar-benar drop jatuh. Apakah secara tiba-tiba atau perlahan itu? Perlahan, cuman dalam waktu yang singkat. Sampai ada setahun itu? Ada setahun. Ada setahun prosesnya itu? Ya itu 2019, dari 2019 awal sampai akhir. Nah itu artinya di satu kondisi yang memang udah nggak bisa stay lagi di dunia tertentu. Artinya apalagi waktu itu COVID ya? Mau COVID itu asli. Waktu itu COVID. Jadi benar pas memang 2019 itu udah mulai drop semua, turun semua. Label pun kan beralih ke layar lebar. Itu sampai kasnya ya dunia peralihan lah. Peralihan lah. Transisi itulah ya. Itu jelas itu. Sampai benar-benar kalau diibaratkan itu di titik nol. Nah, jadi ketika ada satu back to zero, di nol. Berarti benar-benar di nol kan itu? Di nol kan, rata itu. Saya kehilangan kendaraan saya. Terus secara finansial lah, materi yang kita punya gitu ya. Iya. Di nolin semua. Terus dalam hati ada apa ya? Kenapa ya? Gitu. Mikir terus tuh. Terus teringat lagi tuh. Ada lagi suara lagi. Coba begitu suruh datang ke antara Subang Karawang. Itu masih bandel. Asli masih bandel. Masih bener-bener ngapain sih? Itu kan jauh tuh, ngapain sih? Memang udah pernah perform waktu itu sampai yang Purwakarta. Nah, itu cuman kita perjalanan aja lumayan lah. Nggak kepikiran bakal di situ lah. Iya, betul. Itu jadi ketika benar-benar satu kejadian nih, kecelakaan motor waktu itu. Jadi malam-malam lah, malam kondisi udah lagi nggak fokus mungkin ya, udah kehidupan lagi begitu, kecelakaan, sampai kaki ini dikira patah juga tapi enggak, jadi ini nekuk begini nih, jadi
kaki kiri nih. Tapi secara medis tulang nggak patah nggak? Nggak patah, cuma kalau dipikir harusnya patah. Tapi kalau nggak patah gitu, aneh. 3 bulan akhirnya kursi roda. Nah di situ dihajar terus tuh, bang apa dari sisi doktrinan itu pikiran. Iya. Datang ke sana datang. Tetap ada yang bersuara di kepala itu, terus-terusan menyuruh datang ke antara Subang dan Karawang itu. Sampai akhirnya 2020 kan. 2020 tuh titik yang memang saya lihat YouTube. Iya betul, betul. Karena itu lagi ininya lah. Awal. Jadi sebenarnya disuruh datang itu dari 2018 itu untuk ketemu dan saudara-saudara saya keluarga lah. Sampai akhirnya. Nah singkat cerita kan 2020 lah ya. Itu lihat YouTube. Konten Awawan yang mana tuh? Masih ingat nggak? First time atau pertama kali itu? Awal, pokoknya yang hostnya juga bukan. Oh, ya betul ya. Itu awal. Ya jadi dulu itu. Masih Pak Bondan dulu itu. Iya. Itu pertama kali itu sampai pokoknya awal banget dah. Orang Pondoko belum ada. Betul. Ya segala yang terjadi sekarang atau yang ada di RSTP dulu mah belum ada lah gitu. Ada gitu. Iya. Datang lah. Pertama lihat dulu ya. Ya kan pasti nonton dulu kan. Dipelajari dulu atau gimana itu? Iya. Kok ada di beranda terus nih. Ini kok ada beranda terus kalau lihat Awawan tuh ya. Ini nih bawaan atau berdebar atau gimana? Iya, itu berdebar campur. Kok pengen ketemu ini ya? Ada daya tarik untuk ketemu Sehu mungkin ya. Gitu. Kok pengen di sana ya? Tapi ini di Purwakarta gitu kan. Karena kan pokoknya kan lihat tuh di deskripsi ada juga ada di Purwakarta. Terus ketika lihat maps nih ya, pakai apa namanya di map itu lihat pokoknya. Ternyata Purwakarta itu letaknya di antara Subang. Iya betul. Di antara 3 kabupaten itu. Nah itu. Oh mungkin antara Subang Karawang, bukan ke Subang sampai ke Karawang. Berarti selama ini pikiran tuh salah. Dipikir tuh datang ke antara Subang Karawang, dipikir datang ke Subang terus ke Karawang. Ternyata di antara Subang Karawang itu Purwakarta. Oh berarti ini kali ya. Udahlah. Akhirnya dengan 1 hari berarti ya datang. Datang sana nekat. Itu kondisi kaki masih pincang. Oh, waktu itu pakai motor berarti ya, karena memang secara ekonomi atau finansial udah memang ancur-ancuran ya. Ancur-ancuran cuma waktu itu minta anter. Naik motor itu kan belum bisa. Iya betul. Minta anter ke saudara yang ada kendaraan. Sana. Mana Purwakarta ngapain lu? Udah anter aja lah pokoknya. Itu pokoknya nggak ada niat buat mikir macam-macam lah. Intinya bawa tas gede, keril gitu lah. Itu diisi baju semua banyak, padahal nggak ada niat buat sama di situ. Iya. Tiba-tiba datang ke sana, pokoknya ke sana dianterin terus ditinggalin gitu aja. Baiknya gimana kayak gitu kata saudara. Udah biarin aja deh. Yang penting gua udah sampai nih ke tempat ini gitu kan. Sampai dulu sini deh. Masih hutan iya betul karena waktu itu mah waduh istilahnya sekarang alhamdulillah lah ya. Ya Allah, kalau dulu kan hanya gubuk kecil, musola kecil, kiri kanan hutan ya kan, yang sekarang jadi parkiran itu. Nah terus setelah itu datanglah, masih ingat nggak hari apa pas pertama datang waktu itu? Aduh itu hari biasa sih. Kalau enggak kayaknya Senin deh, sekitar Senin lah. Ingat banget tuh. Itu bagian juga belum terlalu ramai banget kan awal ya, cuman banyak yang datang lah dari situ. Itu pun lupa pendaftaran lu ke siapa, ada emang daftar ada, lupa lah udah lama kan. Terus mulailah tuh datang ya kan, bingung kan ditanya daftar keluarnya apa, kan? Nggak tahu ya mas sebenarnya kan. Ya mau konsul aja pokoknya konsul aja ya. Akhirnya konsul lah waktu itu ya. Ya mohon maaf juga mungkin saya pun sebagai ya tim Raja Semesta di situ karena begitu banyak, jadi awal juga saya nggak waktu itu nggak gitu. Ada kok. Jadi di situ pengobatan atau gimana itu setelah konsul itu? Jatuhnya sih memang konsultasi itu jatuhnya tetap ke pengobatan. Pengobatan. Hal-hal yang ya gitulah. Ya di luar nurul lah. yang tak terlihat tapi terasa. Iya benar itu. Selama ini kan awam ya. Iya. Oh berarti terhadap hal-hal gaib sendiri, Adin asal muasalnya percaya tidak percaya atau memang apa pernah belajar ke gaib atau gimana?
Kalau belajar kayak gitu sih nggak pernah. Nggak pernah. Malah namanya kehidupan kebanyakannya di Jakarta. Ya, tahu sendiri kan ya. Jadi hal kayak itu udah dikesampingin. Iya, betul. Pokoknya apaan sih ini? Iya, iya. Gila tahun 2000 gitu kan. Iya, betul. Masa hari gini masih ada yang kayak gitu? Kemarin kan gitu kan berpikir ya. Nah, setelah itu pengobatan lah, kaget dong dengan ternyata gue selama ini yang menjadikan gue sampai titik terendah ini itu. Iya, kaget lah. Kaget. Cuman di situ yang lebih bukan kaget lagi ya, yang lebih amazingnya nih di pengobatan tadi semesta itu kita bisa tahu akarnya. Memang aneh sih. Aneh. Jadi hal yang baru tuh ketika kita cek di channel-channel lain nggak. Karena beda dengan praktisi yang lain awawan itu ya. Gitu. Jadi ketika tahu dari awal pun itu terus terang ya. Pertama itu yang ditarik itu. Saya 2 kali tuh waktu sama saya itu ditarik. Pertama yang ketarik itu bukan pengaruh, cahaya dulu. Jadi tarik malah cahaya dimasukin ke radiator. Cahaya diri kena gitu. Terus di cahaya diri ngejelasin ini ada begini. Intinya ada pengaruh juga gitu. Terus cahaya masuk lagi, baru yang kedua ditarik itu pengaruh. Oh, ternyata itu gila. Ya, artinya kan di setiap bidang usaha sebenarnya hal-hal seperti itu mungkin entah orang yang sirik atau ini ya pasti adalah. Dan terbukti Adin sendiri kan sampai ancur-ancuran. Nah, singkat cerita, singkat cerita Adin setelah pengobatan, apakah Adin langsung pulang atau gimana itu waktu itu? Yang pertama. Justru nggak mau pulang. Iya, berapa hari di situ ya? Itu ada sekitar 4 hari lah awalnya. Karena kan udah nggak tahu kenapa itu juga dari rumah emang udah bawa carry yang siap-siap baju, banyak segala salin segala apa gitu. Di situ udah kerasa nyaman aja. Walaupun cuma adanya ya. Karena waktu itu saya pertama ketemu pun kalau nggak salah ini pertama banget yang saya sadar ya kalau di pengobatan kan segitu banyak orangnya maksudnya waktu di kantor waktu itu kalau nggak salah. Habis berendam atau apa itu waktu itu ya? Ya, bener nggak? Iya. Bener nggak? Bener. Iya, itu kan saya lagi ngurusin film, pas ngobrol-ngobrol, Adino gini karena memang di dunia digital orang entertain pasti tahu ini ngasih masukan ini. Nah, waktu itu siapa sih kan gitu kata saya kan, so asik banget gitu kan, soalnya bener lah, so asik banget. Nah, setelah itu kan. Ya seiring berjalannya waktu ketika itu sudah beres semua lah katakanlah ya secara unsur kegaiban Adin. Nah waktu itu kan saya pun tidak tahu kok Adin stay di sini gitu kan. Ya itu yang saya kok Adin stay di sini ya karena memang ada seseorang yang waktu itu gini loh Bud gini nanti ini gini kan dengan perjalanan nggak usah diceritain lah ya dengan huru hara di situlah kejadian di situ. Nah pada akhirnya waktu itu Adin gabung di situ jadi keluarga kita kan Raja Semesta. Nah pas pertama kita dekat itu pas awal Adin suka ke base camp. Nah betul. Ya itu sedikit dicuekin juga ya. Ya orang baru kan. Agak sedikit dicuekin gitu kan waktu itu. Nah pada akhirnya dengan yang terjadi ini itu berapa bulan ya waktu itu gabungnya? Ada berapa bulan? 6 bulanan. 6 bulan ya? Perjalanan 6 bulan itu. Jadi memang gini ketika ditawarin ya ke situ. Jadi memang di kondisi jadi gini, keluarga saya sendiri pun ya, basic di rumah itu pun orang-orang sibuk, orang tua itu. Jadi kadang di rumah suka sendiri sama yang asisten rumah tangga. Ketika ada teman lain tuh yang tahu nih. Mereka juga bingung gitu, karena kesibukan orang tua juga kan, gitu kan. Terus satu sisi saya juga jadi ke bawah, sibuk di entertain waktu itu. Ini sebenarnya kehidupan lu gimana sih? Ya masing-masing sibuk lah, mungkin dengan keluarga juga tidak terlalu intens lah, karena masing-masing kesibukan itu. Sampai akhirnya kenal itu ditawarin lah, udah tinggal di LSTV aja waktu itu katanya. Bilangnya Sehu nyuruh saya di sini. Iya betul. Sehu yang nyuruh ya. Itu pun nggak langsung terima. Awalnya itu. Enggak. Sih gitu kan. Setelah jadi waktu dulu pertama, itu sampai 4 hari nginep, selang berapa minggu hubungin suruh gitu kan. Suka main gitu juga waktu itu. Nah pada saat ditawarin itu apa ya? Jadi satu sisi tuh bingung gitu. Apa bener nggak sih kayak gitu kan?
di kondisi lagi begini juga kan, karena lagi drop Iya. banget kan. Ya udah akhirnya ikutin itulah. Seseorang yang menawarkan itu. Udah ikut datang situ, terus disuruh tinggal di base camp. Waktu itu di base camp juga kan belum dapat kamar. Iya, belum, benar. Cuekin. Benar. Jadi sebenarnya bukan cuek Adin, karena kan tahu sendiri dulu itu kesibukannya ya. Betul. Habis pengobatan kita hanya sebentar langsung pada tidur sampai pagi kan waktu itu. Jadi dulu Gareng tuh sebenarnya itu tuh kesibukannya gila. Apa sih namanya? Tahu sendiri kan. Dia paham juga. Iya. Kalau kita kan orang kadang-kadang Jadi mungkin di sini juga mohon maaf. Saya dan rekan-rekan bukan mencuekan sebenarnya ya, karena yang pertama tadi kan ya mungkin kan belum kenal. Tiba-tiba tinggal di sini. Kita pun jadi canggung atau bingung apa yang kita harus obrolkan. Maksudnya gitu waktu itu. Yang kedua itu memang kondisi kalau pengobatan kan sampai malam, sampai jam 3. Ya kan tahu sendiri kan Adin juga tidur bangun berangkat lagi kan, makanya pas mungkin waktu Adin masih tidur di situ kita kan baru pada pulang, nggak bercengkram atau bersaparial atau seperti apa. Nah setelah gabung lah kasarnya itu ya di situ dengan dinamika yang terjadi ini itu, karena memang Adin di setiap konten waktu itu penelusuran ada beberapa ya bareng ya. Iya, bareng itu. Yang di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu seru banget. Ya itu seru banget. Nah setelah itu apa yang membuat Adin satu waktu ingin ngobrol dengan saya? Saya masih ingat itu. Saya masih ingat jelas itu. Ketika saya mau ya kita praktek kan jam 1 ya. Praktek itu jam 1, jam 12 itu atau jam 11 saya masih ingat baru datang. Agareng pengen ngobrol tapi serius katanya kan gitu, karena disangka saya bercanda mulu waktu itu. Nah apa yang membuat ingin ngobrol waktu itu? Intens lah istilahnya, karena sebelumnya belum pernah kan. Kita hanya bersapa aja ketika di konten udah kan gitu. Saya hello doang. Saya hello lah istilah katanya. Jadi waktu itu ada dorongan di hati juga sih. Ini gue pengen ngobrol banget sama si Gareng nih. Susah banget waktunya ya. Soalnya sibuk banget gitu. Tapi coba ada kesempatan ini, nggak apa-apa aja, biar omongan. Benar. Iya. Serius. Iya kan? Dikira gua nggak bisa serius. Ternyata dia bisa serius juga. Kakak, gimana permintaan? Pengen ngobrol susah banget. Setelah kita berbincang panjang lah lebar ya, saya terangkan gini seperti ini. Ya Adin juga mungkin agak membuka juga pikiran. Iya ya. Jadi apa yang dibahasakan oleh saya itu masuk waktu itu ya. Masuk banget ya ke Adin ya. Iya. Jadi setelah beberapa waktu di ini setahun lah, 6 bulan lah, 6 bulan gitu kan. Mempelajari tuh semuanya. Tapi tipikal orang yang perhatian, memperhatikan secara diam-diam tadi. Iya betul. Tapi perhatian, tapi mempelajari gitu semua. Sampai karakter orang-orang itu tahu semua sistem dari situ. Karakter orangnya, karakter sistem belajar strateginya, tahu semua lagi pelajari. Nah ketika di satu titik yang memang udah benar-benar wah kayaknya dia harus berbincang ini. Dia harus berbincang. Minta petunjuk. Kemagareng kayak kita petunjuk. Iya kan, jadi emang awalnya gini, bisa terbuka di situ. Waktu itu saya nyuruh mandi, berendam di kawah ya, di kawah Chandra di muka. Itu anehnya gini ya, di antara orang-orang yang sering datang ke situ, kok saya duluan gitu, disuruh. Adin itu berendam aja di situ. Di Chandra di kawah di kawah. Dan itu anehnya kejadian pertama. Nah rasanya gimana itu waktu itu? Itu sih pengalaman pertama spiritual yang aneh ya. Apalagi orang awam ya. Iya. Gak ngerti kayak gitu. Itu posisi kolam kan panjang gini kan, kotak panjang gini. Benar. Kita tiduran rebahan waktu itu. Cuman kepala ini ada bersandar di kayak tangga gitu. Kan. Selebihnya tuh ya semacam anjuran aja gitu nikmati. Itu emang kerasa sedikit ada kok mungkin rematnya gitu, cuman lama-lama hilang, adem sejuk, tidur. Itu bukan tidur sebenarnya. Jadi saya ke bawah nih, terbang perasaan kok lumayan ya mati. Terus
terus muter kakinya. Ada ketenangan juga Iya. ya ketika terjadi itu. Sampai atas tuh, sampai atas itu aneh. Di atas saya melihat sesuatu. Cuma saya nggak mau cerita. Jangan lah. Jangan ya. Jangan lah. Jangan sesuatu itu yang Itu mah hanya Adi dan kita Iya, yang tahu lah. betul. Makanya kalau pengen tahu rasanya direndam di kawah candra di muka, ya kita Raja Semesta. Betul. Nanti sensasinya rasakan ya. Terus setelah itu sampai ke atas, ternyata raga di bawah nih tenggelam. Tenggelam. Untung saya lihat itu Adin katanya angkat. Kata orang yang lihat itu ceritain setelah saya sadar lagi. Angkat diangkat lagi. Tetap aja orang bukan di situ. Ininya kan dia masih di atas. Masih bikin jebret turun lagi. Langsung sadar dari mana yang muter. Yang melihat sesuatu di situ di atas ketemu ini ada bangunan segala begitu lah pokoknya. Intinya nggak bisa cerita di sini lah. Cuma pribadi. Nah itu di situ baru kebuka semua kayak pemikiran terus sampai ke ide kreatif ada di situ. Ide kreatif juga ada itu semua seni segala apa semua di situ sampai terpikirlah ngobrol juga. Ngobrol intens lah, intens gitu. Kita jadi sering kan, jadi sering deket berdua gitu. Ini dari situ setelah itu, jadi selama ini ada hikmahnya setelah direndam itu. Nah, setelah direndam terus ngobrol sama saya, nah waktu itu tiba-tiba Adin pamit ke Sehu. Iya. Wah itu. Setelah 6 bulan lebih. Setelah 6 bulan lebih itu. Setelah 6 bulan lebih itu, saya ngerasa gini ya. Raja Semesta itu rumah. Buat saya itu rumah. Itu rumah yang tempat memang kita pulang. Tempat kita pulang. Artinya kalau saya namanya kerja segala di Jakarta kan, beres ke Jakarta nggak jauh dari situ lah. Ketika kita aktivitas kerja atau dimanapun ya pulang ke sini ke RSTV lah, Raja Semesta. Makanya memutuskan waktu itu ini bukan tempat gua untuk aktivitas hal-hal yang dulu. Iya. Artinya untuk mencari finansial, itu ya katakanlah gitu. Betul. Nah, seperti itu mencari pendapatan ya ekonomi untuk diri kita. Karena waktu itu kan emang masa benar-benar peralihan dari nol banget. Iya, benar. Kalau di stay di sini terus, artinya udah cukup gini lah. Di situ udah belajar. Kalau bahasanya pesantren juga kan. Kayak pesantren berarti ya. Zaman akhirnya kan menyimpulkan itu ya. Iya. Jadi mungkin waktu itu ada yang sendiri gitu menyimpulkannya waktu gua udah cukup nih pesantren. Udah waktunya gua ini. Udah waktunya. Makanya ngomong kan. Karena obrolan waktu itu saya gini Iya. Saya yakin ke depannya subhanallah kan saya kan gitu kan. Waktu itu juga kan naik motor. Iya, naik bahaya naik motor. Terus adalah akhirnya udah mutusin pokoknya harus berangkat besok. Nah, gimana nih? Yaudah nanti pamit aja. Iya. Oh ya udah, antar ya. Nah, akhirnya dalam diri udah mutusin nih. Di situ tuh karena selama 6 bulan tuh, digembleng nggak bisa. Iya, bukan cuma lahir ya, batin itu gila, sakit. Di kondisi kayak gitu. Kalau bisa mah jangan lah. Di kondisi kayak maksudnya gue sendiri seperti hidup tapi tak hidup. Iya, mayat hidup jadinya. Iya, mayat bener hidup. jadi kayak gitu. Kalau bisa mah ya jangan lah, sakit ya, gila, sampai nangis. Nangis kejer yang tahu sih itu cuma berjalan sama anak kecil. Nangis, senangis. Seperti meratapi nasib ya. Iya, kok hidup jadi begini? Kayak gini ya, tadi itu yang tadinya di sini, tuh langsung ke bawah sampai nyangkut di Purwakarta. Bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal satu sama lain. Iya. Tinggal di basecamp pojokan sono lagi. Gak biasa bisa tinggal di komplek. Jadi kita tinggal seadanya. Bahkan mungkin makan juga kan seadanya kan. Seadanya kalau ada di basi. Iya, kita makan ya kan. Kalau nggak ada ya udah. Ya jadi singkat cerita berarti waktu itu Arin ya setelah sharing kan memutuskan bahwa untuk mencari kehidupan gua secara finansial ini gua harus cukuplah gua pesantren di sini. Katakan kasarnya pesantren lah ya. Di situ deh kita anggap aja pesantren dengan yaitu jadi siraman rohani. Ya jiwa kita itu, kebatinan kita itu. Nah setelah itu Arin kan yang itu bukan satu lagi. Nah setelah pamit ke Sehu, nah itu kemana Adin tuh waktu itu? Iya, jadi gini, waktu itu kan posisi yang memang benar-benar harus
harus keluar dari RSTV lah. Gitu kan. Ini masih ini nggak sih? Masih on nggak? Habis? Masih. Ya jadi pada saat di situ cuman pamit gitu kan. Saya kan justru serang ya setelah kita banyak ngobrol dipelajari. Iya. Di RSTV itu kita yang harus cerdas. Ya, jenius. Harus jenius aslinya begitu. Kalau kita mengikuti alur di situ gitu kan, ya tetap aja di situ terus saya. Itu di situ terus muter-muter doang. Muter-muter doang. Gitu kan di satu sisi kan emang bukan di situ seharusnya tempatnya gitu kan. Itu mah tempat rumah, tempat pulang doang, jadi mah gitu kan. Akhirnya memutuskan minta doa, restu sama sabda gitu aja tuh. Jadi saya besok pasti mau pulang gitu. Mau kerja lagi, pengen kerja lagi, pengen aktivitas lagi, pengen bangun lagi, bangkit lagi gitu kan. Oh ya udah sini. Ya, harus sampai jebret. Akhirnya pamit kan, gitu kan. Ya, betul. Terus kita balik ke base camp kan. Betul. Nah dari base camp pulang ke sana itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ya. Jam 3 Masih pagi. pakai motor ya? Naik motor. Naik Motor gitulah pokoknya lah. Dari RSTV ke rumah gitu kan. Karena pagi gitu kan, jam 7. Akhirnya ketika itu modal sabda doang nih. Ya. Modal sabda doang ibaratnya gitu. Tapi dalam hati Adin yakin nggak sih? Gua berhasil nih kayaknya di luar. Iya, itu karena keyakinan. Ya. Karena yakin justru yakin sabda saya mah bisa gitu kan. Ya udahlah akhirnya buat CV dong. Ya kan. Lamar-lamar digital, kerja. Ya, lamar-lamar kerja beberapa perusahaan. Dan anehnya tuh itu sehari itu panggilan perusahaan ada 3. Masya Allah. Interview iya. Aneh banget sih interview sehari 3. Bayangin tuh. Apa itu? Bingung. Jadi ketika dia konfirmasi katanya bisa nggak mas jam hari ini jam segini. Waduh, oh bisa karena jam pertama kan. Terus yang kedua telepon lagi, bisa nggak hari ini itu hari yang sama, cuman jamnya tetap yang sama juga pengen pagi semua. Waduh, Pak mohon maaf nih kalau misalkan siang bisa nggak? Gitu kan sekitar jam 11-an lah, jam 10 gitu kan. Karena kan jam 9 ada di satu tempat. Kebetulan daerah Jakarta semua. Nah, jam 9 terus jam 11 satu lagi saya atur jam 2 itu di situ itu hampir berapa hari gitu terus akhirnya bingung orang diterima semua di perusahaan diterima semua wah kacau juga nih bingung sampai terakhir tuh perusahaan BUMN kan waktu itu betul. sampai proses ke Bali Proses ke itu Bali sampai ke Bali itu karena terlalu lama proses itunya waktu itu kan akhirnya finansial juga harus cepet kan? Iya betul. Kita kan ngejar waktu nih, gimana caranya hidup normal lagi lah, gitu naik lagi. Akhirnya ambil satu perusahaan yang memang nggak terlalu jauh, masih sekitar ya Jakarta. Ya gitu lah Jakarta. Karena kan dari rumah ke Jakarta mungkin 30 menit kan, Iya. 15-30 menit nyampe lah. Akhirnya ngambil di situ satu perusahaan tuh, ya alhamdulillah jalan sedikit kebuka ya. Sampai kebuka itu sampai akhirnya di posisi naikin lagi sampai sekarang ke pimpinan cabang. Ya. Finally, setelah menghilang 3 bulan tanpa kabar, tanpa surat, tanpa berita, datang-datang bawa mobil. Wih, masya Allah kata saya. Ini benar kan sih kan gitu kan kita kan dari situ. Ya Adi benar ya. Kata saya kan waktu itu. Nah, setelah ya secara finansial alhamdulillah lah ya, masya Allah lah. Artinya apa? Yang tadinya benar zero dijerokan. 6 bulan di RSTV, setelah itu ya jalannya ada setelah didoakan saya tiba-tiba bahkan sampai tadinya yang rezeki istilahnya yang sudah tertutup pun seperti royalti iya betul itu. Nah gimana itu ya itu jadi gini ceritanya ketika itu kan emang hidup kan emang di dunia entertain kan zaman dulu tuh udah ada RBT ya kan terus off air, on air, ada semua tuh. Terus belum lagi dari sponsor. Ya betul. Nah itu kan sempat terputus sebenarnya. Ketika memang zamannya berubah waktu itu. Transisi itulah. Ketika itu dihubungi tiba-tiba aja, Mas Adin bisa ke kantor nggak? Nah, emang kantor waktu itu daerah Jaksel juga. Gitu kan. Wah ada apa ya Pak? Enggak nih kita harus ngobrol sama orang finance kata itu. Oh kapan kira-kira? Ya segera besok bisa nggak? Ya paling Pak selesai saya dari kantor ya sore gitu kan.
Oh ya udah oke. Di situ baru dibuat baju pret. Jadi ada dulu di manajemen yang dulu ada yang menutup. Ada ditutupi lah. Ya, orangnya tuh finansial. nggak terbuka itu orang itu satu tuh. Masalah finansial kita tuh. Waktu itu kan lagu juga banyak yang saya ceritain kan. Jatuh ke saya seperti itu. Yang akhirnya royaltinya itu. iya, jadi waktu itu dibuka semua tuh sama orang finance gini. Wow, oh iya ya. Otomatis, aduh, logikanya. Ya makanya gila. kita pun kan bingung. Nih kok Adin datang ke sini yang tadinya pakai Mio ya. Beat butut. Beat butut. Tiba-tiba mobilnya mewah kata saya teh ini. Nah itu kan ya, wah ini kerjanya apa nih? Jangan-jangan ngepet nih orang. dalam waktu 3 bulan secara finansial ya secara tampilan itu bukan Adin yang dulu yang saya kenal gitu kan. Tapi kalau secara karakter masih tetap gitu kan. Ya gitu. Tapi secara tampilan banyak yang berbeda gitu. Makanya kita pun sama teman-teman atau anak-anak RSTP yang alhamdulillah saudara kita atau dulur kita ternyata setelah istilahnya kemarin didoakan sewu dia cari sendiri itu berhasil dalam alhamdulillah tuh. Jadi setelah 3 bulan kejadian kayak gitu inget dong pulang. Iya. Aduh, gimana keluarga gue di sana nih ya? Di Purwakarta nih. Ya udahlah kesana waktu libur. Karena waktu itu kan saya juga ngomong, Adin kalau kemanapun gitu kan, ibaratnya pulang tetap ke sini, ya gitu ketemu sama saudara-saudara di sini. Jadi kan keluarga. Iya. Jadi ingat di situ. Ya udah ketika udah bisa lagi akhirnya kan ya udah kita berbagi aja nih. Bisa berbagi waktu itu kan, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Karena dulu nih ya, waktu ditinggal di situ selama 6 bulan itu banyak dikasih. Ya kan. Kareng ngasih gua kareng. Oh iya dia sampai berapa ratus ribu gitu. Enggak ini juga ya. Karena kan ya ajaran dari guru kita. Iya, ajaran dari guru kita artinya apa? Kan saling berbagi itu bukan bukan hanya dalam satu hal gitu kan. Kita punya pemikiran ya kita bantu dengan pemikiran. Ya praktek bismillah itu mungkin ya. Yaitu ilmu yang dan saya dan teman-teman atau murid cewek yang lain di tempat proses perjalanan gimana rasanya ke kita ketika kita turun di bawah itu memang rasanya luar biasa lah. Makanya pasti sedikit banyaknya ketika ada orang yang memberi kita itu selalu ingat. Karena ya ketika kita down itu jarang orang yang ini kita bener ya. Ya memang terus kan saya waktu itu cuek ke Adin. Cueknya kenapa? Karena kerjaan sih sebenarnya. Karena sibuk. Tapi tetap kalau dalam hati mah, mudah-mudahan Adin cepet ini lagi gitu kan, ini lagi. Ya orang namanya hidup kan istilah katanya harus mau besar atau kecil harus ada uang. Betul. Makanya kata saya, nih Adin dari mana pendapatannya gitu kan di sini, sedangkan di sini ya secara salari nggak dapat kan gitu kan. Nah, kita ya ada rezeki lebih nih buat beli kopi buat beli ini lagi tuh kan waktu Gareng ngasih gua tuh. Terus yang sedih nih ya gitu dia. Itu juga sedih lah ya gua kalau dikasih sama Gareng juga sedih ya gua di sini kasih duit gitu kan. Suka ngasih. Iya. Seu kita karena kayak ngasih ke adeknya gitu. Betul. Betul. Adek buat ini jajan apa gitu. Betul. Jangan enggak usah. Udah gitu. Banyak suka ngasih bro sering gitu. Biasalah kalau saya. Iya. Ya itulah ajaran yang kita terapkan juga ketika ya tadi kita membantu itu kalau ada finansial ya sedikit banyak kita bantu pikiran, tenaga dan yang lainnya itu. Makanya dari situ jadi kepikiran juga kan ketika waduh udah secara finansial lah ya naik lagi ya udahlah gantian kita gitu. Yang ya sedikit banyak ya mungkin kalau balas budi mah ibarat kata seperti itu. Tapi kita makan ingin manjain duluran sok sundana mah. Ya kan? Karena jasa itu tidak bisa dibeli sama uang. Betul. Apalagi ternyata waktu setelah finansial baik kan waktu itu ada program apa sih namanya buka jati diri itu ya? Ya, sejarah pewayangan betul. Dan itu gila sih. Ternyata selama ini ya kan pada akhirnya hanya ketika Adin dizerokan itu hanya lewat perantaranya orang yang tidak suka ke kita dengan pengaruh membuat ekonomi kita drop bahkan benar-benar bisa dibilang minus juga ya. Iya, minus banget parah. Minus banget. Ternyata itu hanya jalan perantara pada akhirnya yang di dalam itu sejarah pewayangan itu ternyata ya itu Batara Narada itu ya. Iya.
Dan dia adalah Ya memang beliau penggagas yang seninya itu memang dari sananya juga, dan memang ada riwayat bahwa dulu itu pernah dicuri sama Gareng itu alat musiknya. Waktu itu seperti itu. Makanya di antara yang lain anak Bapak Semar loh, kok gue memang ke musik itu istilahnya entah dari ya semua jenis alat musiknya gitu. Kalau pandai mah tidak, tapi bisa lah. Tapi bisa gitu. Betul. Itu dan ternyata ada sejarahnya juga. jadi keterikatan sama Gareng itu kuat. Iya kuat. Karena gini, ternyata setelah saya terangin Batar Narada itu adik ya, adik dari dari Bapak Semar, adik bungsu. Jadi kalau saya nerang itu sepemahaman gue nih ya waktu itu, kan Sanghyang Tunggal tuh ya, terus ke bawah tuh Sanghyang Rancasan, Sanghyang Togog. Enggak, Sanghyang Rancasan, Bapak Semar dulu, terus Sanghyang Togog, terus Sanghyang Antaboga, terus Batara Guru, Batara Narada. Nah itu jadi yang bungsu. Karena bungsu gitu kan, jadi sama anak Bapak Semar tuh nggak beda jauh usianya, setahun 2 tahun. Ternyata benar kan? Betul. Itu dan memang ya itu ikatan, rasa ikatan itu kan antara kesadaran kita dulu masa lampau dengan kesadaran kita. Memang sulit untuk dijelaskan, tapi ketika rasa itu masuk ke otak pemikiran kita, kita itu seperti ada ikatan. Dan rasa itu kan sulit untuk dibuktikan, tapi dapat dirasakan gitu kan. Entah itu kedekatannya, kehangatannya, keakrabannya. Iya, aneh sih. Iya, kan nggak masuk logis lah. Nggak masuk logis. Ternyata kan memang ya tadi itu ada keterkaitan antara sejarah masa lampau dulu dari pembayangan ya dengan hari ini, kesadaran kita hari ini. Iya. Ya, dan di seninya kita sama. Iya sama. Tapi memang sejarahnya dulu ya Gareng pernah mencuri alat musiknya itu. Karena mengapa Gareng kok bisa ke alat musik? Saya pun kenapa memang saya dari kecil terus nggak, saya suka musik itu dari kelas 3. Bahkan saya masih ingat pertama kali dibeliin sama orang tua itu ya gitar. Itu kelas 3 SD itu saya. Suka banget itu. Pada akhirnya ya itulah, meskipun terlampau oleh jarak dan waktu dengan skenario semesta menyatukan kita lagi. Keluarga itu. Maksudnya menyatukan dengan dinamika proses-prosesnya yang menyakitkan. Bener nggak? Bener nggak? Parah ya. Parah menyakitkan itu, bener. Ya itu kalau nggak kayak gitu kan nggak ada jalan cerita. Bener. Jadi awalnya nggak terima nih sebenarnya gitu ya. Aduh, kok bisa sejahat ini, gitu kan? Untuk ketemu doang sama keluarga itu, kok dihancurin gitu. Awalnya begitu. Betul. Kehidupan berlanjut, tapi setelah itu, ternyata di balik itu semua dipertemukan lagi kita di sini, yang satu ikatan keterkaitan itu kan. Iya betul. Ternyata untuk terbang lebih tinggi lagi, itu yang dirasa sekarang sih. Sama kita tahu diri nih, tahu apa namanya, batasan-batasan lagi ketika kita menghadapi dunia baru lagi. Ya ada hal yang memang harus kita jaga. Itu sih. Nah, ketika istilah katanya ketika kita dipercaya dari finansial berikutnya, kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Entah itu istilahnya kasih dan sayang kita terhadap sesama. Dari segi finansial, orang itu misalkan perlu bantuan, sebisa mungkin kita bisa membantu, kan rasa itu ada. Karena kita pun, gua pun pernah loh ngalamin di kondisi itu dan rasanya seperti apa kan. Kalau bukan kita ya yang bisa hari ini siapa lagi kan gitu. Nah, jadi luar biasa sekali nih Adin ini. Jadi memang dari secara kita hari ini dan memang kesadaran masa lampau, keterikatan terkaitan tersebut. Jadi ya itulah Tuhan atau semesta itu sudah menskenariokan jalan luar biasa. Hanya untuk ketemu saja kan sampai seperti itu. Iya. Dahsyat kan? Saya kalau ingat itu ya, hancurnya saya tuh. Aduh, ngomong aja susah gitu luar biasa ya. Buat cerita ke masa lalu kayak gitu udah betul. Sulit banget karena pedih, benar-benar pedih. Betul. Gila, sakit, nangis. Dan pada akhirnya perlahan kesadaran kita hari ini memahami makna apa yang Tuhan berikan ke kita lewat perjalanan itu, betul kan? Betul. Waduh, luar biasa sekali jadi bintang tamu malam ini di ruang cerita ini Adin Mulia ya. Jadi memang beliau mungkin yang kawan semesta yang pernah mendengarkan lagunya Raja Semesta. Itu ada ciptaan beliau salah satunya yang memang waktu itu membumingkan juga lewat seninya, entah lewat ide kreatifnya. Mungkin waktu itu tidak diturunkan di channelnya Raja Semesta ya,
Mungkin ada channelnya yang satu lagi ya, yang itulah pokoknya ya. Jadi dengan dinamika ini, tapi memang Adin salah satu istilahnya yang meskipun dengan dinamika yang terjadi di Raja Semesta TV, kita selalu dekat, itu yang ini. Selalu dekat anehnya. Pas awal-awal juga. Iya, jadi awal-awal juga. Apapun orang kontra dengan si kubu A, si kubu B, tapi kita mah tetap betul. Gini aja. Ya justru gini, waktu itu ketika Adin masuk di Raja Semesta kan pernah jadi host ya, ketika penelusuran. Itu kan jadi satu polemik, jadi satu polemik, kok host ini dua kok gini kan. Nah kalau saya emang nggak jadi masalah sih kalau saya sendiri, karena memang ya tadi itu ada kenyamanan juga. Gitu. Ada kenyamanan juga. Jadi itulah yang namanya ternyata apa sih keterikatan kita di sejarah dulunya, masa lampaunya itu ya. Itu ya. Jadi apapun yang ini imitasi Adin, ini imitasi Gareng, mau diaduin gitu, tapi kita tetap deket aja, nggak terjadi apa-apa. Iya. Baik-baik aja. Memang kalau dulu itu kita ngobrol jarang ya. Tapi seperti satu sama lain memahami apa sih yang terjadi. Iya. Gitu kan? Benar nggak? Itu sih saya rasain gitu kan. Jadi kita kalau ketemu tatap muka aja kayak tahu nih bahasannya apa gitu. Iya kan? Rasa gitu nggak? Iya benar. Karena memang ya itu. Jadi kesadaran entah itu ya, kalau saya percaya gini. Karena setiap diri orang itu punya sejarahnya di masa lampau. Ketika sejarah itu rasanya aja, jangankan kesadaran ya, rasanya itu rasa kesadaran dulu dengan rasa kesadaran kita itu udah terkonek, ya itu akan tercipta rasa itu. Iya benar. Itu yang memang sulit dijelaskan, kata saya juga kan. Tapi bisa kita rasakan, hanya kita loh yang punya ikatan itu, yang memahami itu. Iya, bagi kalau dibongkar pewayangan itu kan di alam ketujuh ya. Iya. Itu kan gila di dalam hijab ketujuh. Dan kalau ceritain ke orang-orang yang awam tuh, dan nggak ngalamin lah, intinya nggak ngalamin. Mungkin orang yang ngerti juga kalau nggak ngalamin, masa sih kan gitu Iya, jadi wah gila nih orang. Dikira gila. Dikira gila. Tapi ternyata itu ada. Iya. Kan, gitu. Dan Betul sekali. ternyata nih orang-orangnya gitu. Iya. Dan sampai saya yakin gini ya. Ketika Sehu itu ngomong masalah finansial untuk orang-orang keluarga inti ya. Iya. Keluarga inti Sehu gitu, kayak adik-adiknya, terus anak-anaknya. Lihat aja sendiri lah. Iya. Gitu ya. Dari sisi sifat lah. Iya, betul. Leadershipnya tuh ada. Iya, benar. Sekarang adiknya ini aja deh, kakak sama kakak ngerancasan. Terus Sangyang Togok. Sangyang Togok. Sangyang Togok kan emang gak nitis kan. Karena Anta Boga itu kan. Ular betul, gitu, betul. Terus Mang Panji ya. Mang Panji ya, Mang Panji. Terus Batara Guru enggak juga, Batara Guru enggak, sama Naradan gitu kan. Nah, lihat aja kehidupannya, walaupun dulunya rata-rata dia orang itu nakal. Iya, betul. Parah, hancur. Betul. Kehidupannya, tapi naik semua. Kakak Rancasan coba punya apa sekarang perusahaannya? Betul. Terus mau Panji, Anta Boga. Coba leadershipnya juga bagus, terus maju semuanya. Iya. Yes. Masa saya enggak sih? Iya. Kangen Semar apa lagi lah. Artinya apa di perjalanan itu sebenarnya untuk kalau saya, pendapat saya untuk mengoneksikan antara kesadaran masa lampau dengan kesadaran masa kita, meskipun perjalanannya menyakitkan, menyedihkan itu. Betul. Pada akhirnya pembawaan diri kita hari ini terhadap orang itu ya kasih dan sayang itu benar-benar, bukan hanya sekedar diucapkan. Iya. Ketika ini itu luar biasa. Itu sih poinnya. Makanya kalau misalkan belajar sama Sehu ya. Ya, Sehuannya. Nggak usah terlalu macam-macam gimana lah. Iya, betul. Cuma bismillah doang kan? Iya, betul. Kasih sayang kan? Kasih sayang. Ngamalin itu doang kan? Artinya kan balik lagi ke diri kita. Iya. Itu doang sebenarnya. Itu yang memang dituntut jenis itu Adin. Dan luar biasa dengan Adin hari ini. Bukan Adin yang pertama saya kenal ya, pakai motor butut, pakai ini. Pada akhirnya ya itulah ininya sejauh-jauhnya istilahnya kita hari ini, ketika ada keterkaitan pasti ada jalan untuk dipertemukan itu, meskipun perjalanan itu menyakitkan, menyedihkan, benar nggak? Betul. Tapi ada sisi komedinya juga. Kalau cerita yang dulu ya, Cepot, Pak Cepot tuh, kakak lu gak ada. Itu. Ketika nih ya di RSCTV kan udah mulai belajar nih cara baik, apa. Tetap dia mah jerumusin. Jerumusin dia mah. Ya artinya apa kan? Untuk menguji keteguhan hati kita itu sebenarnya. Bener, tapi satu sisi kocak juga sih. Iya, jadi pikir-pikir.
Tuh, jadi udah mulai ninggalin hal kayak gitu, dia mah nggak apa-apa katanya. Gini. Oh sama kayak dulu nih, bilang. Untung nggak ikut ya. Ya terlepas dari ini itu dan memang itu hanya istilahnya udah semesta rancangkan, skenario kan. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini ya kita masih berkomunikasi dengan baik. Meskipun kawan-kawan yang di luar sana yang mengenal saya dan Adin mungkin wah pernah ada konflik. Enggak kita mah. Enggak ada. Itu orang-orang aja yang nggak tahu. Iya, statement orang-orang yang memang Iya betul. emang kadang kita suka Karena waktu itu kan dikiranya Adin mau ambil alih peran host Raja Semesta katanya kan gini. Iya. Masa Budi saya mana punya pikiran kayak gitu kan saya. itu aneh sih, cuma nggak ada kayak gitu. Cuma waktu itu memang ada satu pihak mungkin satu pihak yang memang ngambil kesempatan gitu. Jadi memanfaatkan momentum tersebut. Ya cuma nggak bisa lah orang kekuatan kita dari dulu begini. Ya benar. Gimana pun juga buktinya kan sekarang pun Benar. tetap nyatu bareng-bareng sama ibaratnya kan ponakan-ponakan. Iya. Itu ibaratnya kan Luar biasa sekali di ruang cerita kita malam ini bersama Adin. Cukup ya. Cukup lah ya. Jangan terlalu lama. Iya betul. Jadi Kita kebongkar semua. Iya itu segelintir istilahnya. Ya udah jadi. Oh ya nanti diinikan aja. Langsung aja itu. Ya jadi memang nanti juga kita akan melihat ininya Adin juga sketsa dalam aja. Itu luar biasa seperti gareng ini nih. Nah, ini ada maaf nih. Nah, ini Acepot tuh dalamannya itu sebenarnya kayak gini nih. Nah, ini sampelnya. Strajingga. Iya, strajingga seperti gareng. Nah, ini. Jadi memang ya itulah alhamdulillahnya dipermudah sama Sehu. Ada tim kita yang sekarang bisa mengsketsakan ini meskipun perjalanannya juga sama. Itu sekali sketsa waktu itu hanya makhluk-makhluk kayak gitu aja sampai 3 hari sakitnya. Tapi Gareng coba lihat si Gareng. Kerenan di sini ya Gareng. Iya ya. Kerenan di sini ya. Tapi udah sama sih. Tapi iya nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh. Coba kalau dipakai upluk gitu. Iya sih. Ya kan? Iya bener ya. Iya sih. Ya itu bahwa Semar atau Sehu itu kan luar biasa sekali. Nah, nih terakhir dari Adin buat khususnya pesan buat para pecinta Raja Semesta TV yang menonton video kita kali ini. Maka ya buat kawan semesta ya kawan semesta yang nonton channel Raja Semesta TV. Jadi ketika kita menemukan sesuatu nih, ada keganjilan mungkin ya dalam diri, dalam pikiran, kayak yang tadi jelasin di awal gitu kan, kadang suara tuh di kepala muter-muter terus. Itu disarankan sih datanglah ya ke RS TV sih. Itu karena dibongkar semua. Dibongkar sampai ke akar-akarnya. Apa sih penyebabnya? Betul. Karena kan bukan hal yang cuma pengobatan luar aja, bukan. Itu sampai dalamnya banget itu. Betul. Apa sih penyebabnya gitu. Di situ. Jadi harus datang lah. Entah itu medis atau non medis. Iya, pastinya gitu. Pada akhirnya semua tuh bisa diselesaikan dengan baik dengan cara yang memang sistemnya yang berbeda dengan yang lain. Itu sih. Tapi judul nama lamun boga penyakit ya cager. Kalau secara ekonomi finansial naik lagi kan gitu. Bener nggak? Ya terbukti. Salah satunya terbukti alhamdulillah, masya Allah. Karir juga. Gitu. Oke, cukup Adin. Cukup. Oke, terima kasih Adin. Terima kasih banyak. Terima kasih udah jauh-jauh dari BSD menyempatkan ke sini di kesibukannya Adin, mungkin dia lagi libur Idul Fitri juga. Sampai kita istilahnya jadwalin dulu nih tapi alhamdulillah ini saya tanggal sekian kosong meskipun libur Idul Fitri nggak apa-apa katanya kan, harusnya pakai liburan mungkin dengan keluarga aja. Itu kalau ke keluarga mah mau gimana juga sesibuk apapun juga ya, pasti ingat terus. Ingat terus. Pokoknya ada waktu luang tuh pasti kesini. Gitu aja sih. Betul sekali, luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah di ruang cerita malam ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya itu artinya apa ya, Tuhan atau semesta atau Allah kita sudah menskenariokan kehidupan di semesta ini dengan begitu indah. Di balik keindahan pasti ada kesakitannya juga, dengan dinamikanya. Sampai pada akhirnya saya pribadi bisa menyimpulkan ketika kita diuji di satu sisi berarti level kita akan naik. Dan itu saya percaya
Percaya banget itu dari perjalanan ini pribadi saya. Iya. Apalagi dengan kisahnya Adin tadi kan. Itu ini udah terbukti dari pakai beat butut kata saya juga datang kan. Iya benar. Benar nggak? Iya benar. Sampai hari ini mobilnya luar biasa. Artinya apa, secara taraf ekonomi finansial sudah jauh lebih membaik Alhamdulillah. dan lebih berkah. Nah itu yang Iya, utama. Iya betul. Benar nggak? Benar. Itu yang berkah. Jadi jatuhnya saya nggak nyesel ketika dibuat. Ya, pada akhirnya ketika kita sudah tahu, sadar sampai ke situ, oh ternyata ini hanya jalan cerita gua untuk sampai ke sini agar kehidupan gua itu lebih baik. Entah itu dari segi finansialnya, dari keberkahan harta yang kita dapatkan, itu kan. Itu benar. Bener gak? Bener banget. Pokoknya Pak dahsyat sekali, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Adin, terima kasih. Mudah-mudahan ya kita kedepannya lebih berkembang dari segi apapun, bener Amin, kan? pasti. Entah itu dari kreativitas itu kita Raja Semesta sendiri, entah itu Adin sendiri bisa datang ke sini membawa ide-ide baru yang memang bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Amin. Nah, itu yang paling utama, dan memang untuk kawan-kawan juga ya tadi ini sudah dibuktikan bahwa datang ke situ dengan kesakitan, ya ada yang ngerjain, kaki sampai patah, sampai istilahnya dicuekin di Raja Semesta karena keteguhan itu kan. Karena entah itu memang bawaan diri kita ketika ada orang baru kayak pengen ngujinya kayak gitu kan. Betul, benar. Pengen ngujinya itu kayak gitu. Iya. Ini orang hanya hanya singgah sementara maksudnya, atau memang mau stay secara silaturahmi sih ke sini. Kan banyak ya Iya. yang cuma datang. Ya, gitu. Gitu karena ada nggak tahu, itu bawaan dari hati, nggak tahu bawaan dari hati, dan itu pun mungkin jadi ujian bagi orang yang datang itu kayak dicuekin atau apa gitu kan, bukan hanya istilahnya Adin, seperti Pak Imam, Mas Padi, Pak Nurjaman dan yang lainnya, istilahnya gitu kan kayak cuek Kang Bukhari kita pas awal-awal, tapi sampai hari ini karena memang keyakinan tadi itu kayak oh memang ini kata saya kan Mereka istilahnya, iya. Ikatan batin kesejatian itu, oh ini memang saudara kita. Gitu. Beda dengan ya hanya singgah saja, hanya sementara datang, setelah itu udah nggak ada. Itu luar biasa sampai hari ini. Oke, cukup ya. Cukup. Terima kasih, mudah-mudahan buat kawan-kawan di rumah dimanapun berada ya, sekali lagi kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, entah ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap kalian dimanapun berada. Yang istilahnya lagi liburan, hati-hati juga, tetap jaga kondisi kesehatan, berdoa itu yang utama. Tanpa terhadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.